tangisilah dirimu sebelum kamu ditangisi oleh orang lain. Fa innal walada, karena sesungguhnya anak, wa zaujata, istri, wal khadima, pembantu, wasadiqo, teman, la yabkuna alaika idza mutta, itu sebetulnya mereka tidak menangisi kamu jika kamu meninggal. Enggak, sebetulnya jangan salah paham nih ya. Ketika seseorang itu meninggal, anaknya, istrinya, temannya, keluarganya menangisi dia, sebetulnya bukan menangisi si mayit, bukan. Ketika bapak meninggal, istri, anak, sahabat, tetangga, keluarga menangisi bapak, bukan sebetulnya. Apa yang mereka tangisi? Bal yabkuna ala ma fatahu minka, akan tetapi yang mereka tangisi adalah ma fatahu minka, sesuatu yang tidak lagi mereka terima dari dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtighu'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yakin wa 'ainil yakin wa haqqil yakin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbala wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran salihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashraba safil hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min aynin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati Syekh al-Imam Ibni Athaillah Sakandari wa ila hadrati Sayyidil Habib Umar bin Hafid wa jami masyayikhi wa masyayikhihim wa ila hadrati abi wa ummi ghafarallahu lahum wa yuli darajatihim wa ala alina min barakatihim wa amtaru alaina ghaitha karamatihim syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibu dan bapak yang saya muliakan, terutama Al-Ustadi Maskun, Bapak Ketua RT beserta jamaah pengajian malam Rabu RT 8, yang mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa menghadiri kajian rutin di bulan Sya'ban malam Rabu ini. Mungkin ini adalah pengajian penutupan ya, sementara menjelang bulan suci Ramadan. Nanti untuk pengajian malam Rabu
setiap pekannya. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah Ramadan. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan kekuatan hingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam ini kita lanjutkan kajian kitab Tajul Arus ya, malam Rabu pertama di bulan Maret. Bulan yang lalu kita telah membahas tentang al-ma'siyatu muqaddiratunil iman, bahwa kemaksiatan itu bisa mengotori iman. Sekarang kita lanjut fasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Haqiqatul farahi, hakikat kebahagiaan. Setiap orang memiliki definisi masing-masing tentang apa itu kebahagiaan. Ya, kalau yang mindsetnya hanya dunia saja, mungkin definisi bahagia bagi dia adalah banyak harta, umur panjang, sehat, ya begitu. Pengen apa bisa kebeli. Ada orang yang memiliki definisi bahagia yang lain lagi. Mungkin bagi mereka yang mindsetnya hanya akhirat ya, kebahagiaannya adalah apabila mendapatkan ampunan Allah dan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hakikat kebahagiaan apa sih yang sebetul-betulnya harus kita pahami, biar kita tidak salah dalam memahami, menyikapi ya, dan berusaha untuk mengenal hakikat daripada bahagia itu sendiri. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, katsirun man anfaqad dananira wad darahima. Banyak orang yang mengorbankan dinar dan dirham. Banyak orang yang membelanjakan hartanya. Banyak orang yang menginfakkan uangnya, entah dibelanjakan di jalan Allah atau dibelanjakan untuk kesenangan dirinya atau untuk menafkahi anak istrinya. Intinya banyak orang yang mengorbankan, membelanjakan, menginfakkan harta yang dia miliki. Walakinna, akan tetapi, man anfaqar ruha qalilun, orang yang menginfakkan ruhnya itu sedikit. Orang yang rela mengorbankan ruhnya itu sedikit. Jadi kalau dalam urusan sedekah mungkin orang banyak yang semangat, antusias, tapi di saat ada panggilan jihad ya, berperang baik melawan musuh yang nyata, orang-orang kafir, atau melawan nafsu dan syaitan, itu sedikit orang yang bisa. Dan itu kita bisa lihat ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mencari orang yang soleh dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah itu banyak. Tapi orang yang berjihad fisabilillah ya, mengorbankan waktunya, tenaganya, jiwa, raga, bahkan ruhnya untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit ya. Mungkin untuk berperang di jalan Allah melawan musuh yang nyata, orang-orang kafir harbi, untuk di tempat kita mungkin belum ada ya. Maka bukan berarti tidak ada ladang jihad bagi kita. Kita masih bisa berjihad dengan cara berdakwah ya, dengan cara mengajak biar orang-orang itu mau ibadah, mau sholat, meninggalkan maksiat begitu. Ternyata yang demikian itu pun sedikit yang melakukannya. Ya, kalau kita lihat orang yang berdakwah dengan sibuk ibadah, itu masih kebanyakan orang yang sibuk dengan ibadahnya sendiri. Ya, yang sedekah banyak, yang sholat jamaah banyak, tapi yang mengajak itu sedikit, yang berdakwah. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali manusia-manusia, orang-orang yang beragama Islam tapi egois. Egois itu mementingkan diri sendiri, tidak peduli terhadap lingkungan, tidak peduli terhadap tetangga, saudara, kerabat. Ketika terjadi kemungkaran, cuek masing-masing. Itu sangat tidak baik sebetulnya ya.
Maka disinggung oleh Imam Ibnu Athaillah di sini, walakinna man anfaqa ruha qalilun, tetapi orang yang menginfakkan ruhnya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan jiwa raganya itu sangat sedikit. Al-ahmaku, orang dungu itu, man mata waladuh, adalah yang anaknya mati, wa ja'ala yabki alaihi, lalu ia menangisinya. Wala yabki ala ma fatahu minallahi azza wa jalla, dan ia tidak menangisi amalan-amalan ya yang ia lewati, yang ia tinggalkan ya di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan jangan dipotong-potong ya. Kalau dipotong-potong nanti bahaya. Di sini dikatakan al-ahmaku man mata waladuhu wa ja'ala yabki alaih. Orang dungu itu adalah orang yang anaknya meninggal lalu ia menangisinya. Itu jangan dipotong segitu doang. Karena kalau dipotong segitu doang repot ini. Berarti orang yang menangisi anak yang telah meninggal itu orang dungu ya. Emang begitu? Enggak begitu. Karena Rasul pun ya menangisi anaknya juga ketika meninggal. Salah satu putra Rasul ya yang meninggal sampai dinangisi oleh Rasul itu ya Ibrahim bin Muhammad ya. Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim ini anak Nabi Muhammad dari Mariatul Qibtiyah ya. Sedangkan anak Nabi yang lain Qasim, Abdullah, Zainab, Fatimah, Ummu Kulthum, Ruqayyah itu dari Siti Khadijah. Hanya Ibrahim itu dari Siti Mariatul Qibtiyah. Dan Ibrahim ini wafat mungkin bagi anak Rasul yang laki-laki itu yang paling yang paling lama ya hidupnya begitu. Meskipun ya di bawah 2 tahun semuanya, tapi jika dibandingkan dengan Abdullah, jika dibandingkan dengan Qasim, itu lebih lama hidupnya Ibrahim bin Muhammad. Ada yang mengatakan 2 tahun meninggal, ada yang mengatakan 1,5 tahun meninggal dunia. Nah, ketika Ibrahim meninggal dunia, Nabi menangis ya. Berarti ungkapan dalam kitab ini yang dipotong-potong ya. Di sini katakan orang dungu itu adalah orang yang anaknya meninggal lalu ia menangis ya. Wala yabki, itu ada tulisannya tuh. Tapi ia tidak menangisi ala ma fatahu minallahi azza wajal, amalan-amalan yang ia tidak kerjakan, yang ia tinggalkan, padahal amalan itu bisa mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika tidak sholat subuh tidak menangis, tapi ketika anaknya meninggal menangis. Itu orang dungu, ya. Atau misalnya begini, tidak perlu meninggal anak. Pokoknya ketika mendapat musibah duniawi misalnya, ditinggalkan wafat oleh orang yang dia cintai, oleh keluarganya, atau kehilangan benda yang paling dia sayang, ya menangis. Tapi ketika ketinggalan ngaji tidak menangis. Itu orang dungu berarti. Ya. Ketika orang lain bisa sedekah, dia tidak sedekah padahal mampu. Dia tidak menangis, tapi ketika keluar dari masjid sendalnya hilang, dia menangis. Itu orang dungu. Itu kata siapa? Kata Imam Ibnu Athaillah. Bukan kata saya ini ya. Ya, jangan dipotong-potong ini ya. Ya, sekarang kan zamannya potong-potong video ya. Ya, begitu. Jadi bukan berarti yang menangisi anaknya meninggal itu orang dungu, tidak. Ini perbandingan antara tertimpa musibah akhirat dengan musibah dunia. Ia lebih menangisi ya musibah dunia daripada musibah akhirat. Musibah akhirat itu yang nggak sholat, nggak ngaji, nggak puas, itu musibah akhirat itu. Ya, tidak ngaji tauhid, apalagi sampai imannya berkurang, itu musibah akhirat. Ya, tidak berzikir, itu musibah akhirat. Ya, kebanyakan orang ketika dikasih musibah dunia menangis, ketika dikasih musibah akhirat tidak menangis. Itu orang dungu berarti. Cuman di sini contohnya yaitu seorang yang ditinggalkan mati oleh anaknya, dia menangis, tapi ketika ia tidak melaksanakan amalan-amalan yang mendekatkan diri dia kepada Allah, ia tidak menangis. Itu kalau bahasa Arabnya ahmak. Ahmak itu orang dungu ya. Tahu nggak dungu? Apa dungu? Bodoh ya.
Kalau bahasa Jawanya kumprung ya. Benar nggak? Ya. Jawa mana tuh? Jaseng, Jawa Serang ya. Kalau Jawa kumprung. Lah kenapa dikatakan dungu orang semacam itu? Nah, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Athilah penjelasannya. Faka'annahu, karena seolah-olah yaqulu, ia berkata, bilisani halihi, dengan lisan halnya. Jadi lisan hal itu maksudnya perbuatannya itu seolah-olah ia berbicara, meskipun ia tidak berbicara. Jadi perilaku seseorang yang ditimpa musibah dunia, ia menangis, tapi ketika mendapat musibah akhirat, musibah agama, dia tidak menangis. Nah, orang yang seperti itu seolah-olah perilakunya ini berbicara. Ana abki ala makana yusgiluni an rabbi. Aku menangisi sesuatu yang menyibukkan aku dari mengingat Allah. Aku menangisi sesuatu yang menyibukkan aku dari mengingat Allah. Tadi kan contohnya anak meninggal. Anak ini kan ada yang menjadi penyebab orang tuanya itu lupa kepada Allah. Jadi anak itu ada yang menjadi faktor sibuknya orang tua hingga lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika anak itu meninggal, ia menangis seolah-olah ia berkata, aku menangisi sesuatu yang membuat aku lalai ingat kepada Allah. Itu penjelasannya. Atau kita ambil contoh lain, misalnya urusan kendaraan. Ketika kendaraannya misalnya terkena musibah, waliyadzubillah min dalik, padahal kendaraan yang ia punya itu banyak membuat dia lupa kepada Allah. Harusnya mengaji malah jalan-jalan, harusnya taklim marah bepergian gak karuan, harusnya bawa istri malah bawa janda pirang. Nah, itu kan membuat dia lupa kepada Allah. Ketika mobilnya itu dikasih musibah sama Allah, ia menangis. Nah, tangisannya itu seolah-olah ia berbicara, saya menangisi sesuatu yang telah membuat saya lupa kepada Allah. Loh, kenapa ditangisi? Berarti dia amat menyayangkan sesuatu yang membuat diri dia lupa kepada Allah. Harusnya mah jangan sedih. Balkana yang bagi lahul farahu bidalik, seharusnya mah dia senang. Kenapa? Yang membuat dia lupa kepada Allah itu diambil sama Allah. Berarti sekarang dia tidak ada lagi yang menghalangi dia untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senada dengan yang disampaikan dalam ungkapan tadi, disebut di dalam kitab Al-Minahus Saniyah ya. Beberapa tahun yang silam saya kaji bersama dengan para santri. Di situ ada kisah ya, seorang sahabat yang sibuk dengan kebunnya. Ya, kemudian sampai ia tidak mendengar suara azan. Ya. Ketika ia sedang sibuk dengan kebunnya, tiba-tiba ada banyak orang yang melewati kebunnya. Lalu ia bertanya, kalian mau kemana? Mau pulang. Emang habis dari mana? Dari masjid. Lah, emang udah adzan? Udah kemana lagi orang-orang mah? Ini sahabat Nabi sedih menangis. Kenapa? Gara-gara kebun ini saya nggak sholat jamaah. Gara-gara kebun ini saya nggak mendengar suara adzan. Apa yang terjadi? Kebun yang dia miliki, dia sedekahkan, dia kasih di jalan Allah. Kenapa? Itu kebun membuat dia lupa daripada sholat jamaah. Bayangkan, bisa kayak begitu. Ya, lagi sibuk-sibuk nyuci mobil nih, lupa nggak denger adzan. Selesai nyuci mobil, orang pada pulang dari masjid. Loh, dari mana? Dari masjid. Emang udah jamaah? Udah kemana lagi? Kira-kira siap mobilnya sodakohin? Parah. Ya. Berat ya, berat, Masya Allah. Tapi ada orang-orang kayak begitu, ada banyak ya, banyak. Dan kisah-kisah ini ada juga ceritanya. Ya, jadi ketika seorang hamba Allah yang soleh, anaknya itu meninggal. Dia tidak mengucapkan innalillah, justru mengucapkan alhamdulillah.
Ya, bukan alhamdulillah karena mendapat musibah, tidak, tapi karena selama dia punya keluarga, ia berkurang dalam hal ibadahnya kepada Allah. Ketika keluarganya diambil sama Allah, ia bersyukur. Kenapa? Bisa lebih fokus lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin kata orang banyak, ini orang gila ini, ya. Tapi tidak. Kenapa? Karena ia menerawangnya ke depan, ke akhirat, begitu, ke akhirat. Balkana yang bagilahul farahu bidalik, sebaiknya malah dia harus bahagia ketika kehilangan sesuatu yang menyebabkan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqbilu ala maulahu, dan sebaiknya ia fokus beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu akhadha minhu, karena Allah telah mengambil dari hamba tersebut, maka nayusgiluhu anhu, sesuatu yang telah menyibukkan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ia disibukkan oleh sesuatu hingga ia lupa kepada Allah, lalu sesuatu yang ia cintai yang menyebabkan dia sibuk hingga lupa kepada Allah diambil sama Allah, harusnya mah dia senang, harusnya mah begitu. Ya minimal kita ilmunya tahulah begitu. Ya biar kita nanti ke depan tidak salah bersikap, ya. Jangan dalam hal urusan dunia kita luar biasa, dalam hal urusan akhirat biasa-biasa saja, begitu ya. Ya. Nah, wa qabihun bika, sungguh sangat buruk ya dirimu. Antashiba, kamu sudah beruban, wa anta tiflul aqli sogiru, sedangkan akalmu masih anak-anak. Ini hal yang tidak baik, hal yang buruk ini. Rambutmu sudah beruban, tapi otakmu, akalmu itu masih anak-anak. Wala tafham muradallahi minka, kamu belum juga paham apa yang Allah inginkan darimu. Belum juga paham apa yang Allah mau pada diri kamu. Ya. Fa in kunta aqilan, jika kamu memang mengaku orang yang punya akal, fabki ala nafsika, maka tangisilah dirimu. Tangisi dirimu. Qabla an yubka alaika, sebelum kamu ditangisi oleh orang lain. Sebelum orang lain menangisi kita, hendaklah kita menangisi diri kita sendiri. Maksudnya, kapan kita ditangisi sama orang? Ketika wafat, meninggal dunia. Artinya sebelum kita meninggal dunia, tangisi diri kita. Ini ungkapan yang luar biasa. Jadi sebelum kita ditangisi sama orang-orang, tangisilah diri kita sendiri. Tangisilah dirimu sebelum kamu ditangisi oleh orang lain. Fa innal walada, karena sesungguhnya anak, wa zaujata, istri, wal khadima, pembantu, wasodiqo, teman, la yabkuna alaika idza mutta, itu sebetulnya mereka tidak menangisi kamu jika kamu meninggal. Enggak, sebetulnya jangan salah paham nih. Ya, ketika seseorang itu meninggal, anaknya, istrinya, temannya, keluarganya menangisi dia, sebetulnya bukan menangisi si mayit, bukan. Ketika bapak meninggal, istri, anak, sahabat, tetangga, keluarga menangisi bapak, bukan sebetulnya. Apa yang mereka tangisi? Bal yabkuna ala ma fatahu minka, akan tetapi yang mereka tangisi adalah ma fatahu minka, sesuatu yang tidak lagi mereka terima dari dirimu. Ya, ketika suami meninggal, dia yang cari nafkah, cari uang untuk anaknya, untuk istrinya. Ia yang cinta, perhatian sama istrinya, melindungi anaknya, melindungi istrinya, membesarkan anaknya. Ketika suami itu meninggal, anaknya menangis bukan karena bapaknya, tapi karena apa? Gak ada lagi yang kasih nafkah buat mereka, tidak ada lagi yang menyayangi mereka, tidak ada lagi yang perhatian kepada mereka. Artinya apa? Manfaat itu yang ditangisi. Itu yang ditangisi. Bukan orang yang ditangisi, Pak. Manfaatnya. Benar nggak? Seandainya yang meninggal itu orang yang nggak ada manfaatnya, pada nangis nggak? Nggak nangis. Ya. Jadi kan betul ketika istri meninggal, suami menangis. Kenapa?
tidak ada lagi yang menemani dia tidur, tidak ada yang mencucikan bajunya lagi, tidak ada yang perhatian, tidak ada yang memasak. Itu yang ditangis itu. Coba seandainya yang meninggal itu istri yang cerewet, ngelunjak, kira-kira suami nangis nggak? Nggak kan? Berarti yang ditangis itu apa? Manfaat yang hilang. Manfaat yang hilang yang tidak akan pernah sampai lagi pada mereka yang masih hidup. Itu yang ditangisi sebetulnya. Ya kita harus sadar, mumpung kita masih hidup ini, ya. Jadi cinta ya sekedarnya saja begitu, sama teman, sama anak, ya sekedarnya saja. Tunaikan kewajiban kita. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan nangis juga nggak lama. Sebulan dua udah lupa, ya udah lupa. Makanya kata Imam Sya'rawi, ya, kalau kamu sadar betapa cepatnya orang-orang itu melupakan kamu setelah kamu meninggal, niscaya kamu tidak akan sibuk dengan mereka di dunia. Kalau kamu sadar betapa cepatnya orang-orang melupakanmu setelah kamu tidak ada, niscaya kamu tidak akan sibuk dengan mereka di dunia. Ya, cepat nggak ngelupain orang yang sudah mati? Cepat, meskipun awalnya berat. Dan lambat laun lupa sudah. Ya paling lama lah setahun lah itu. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah ya. Ini kadang-kadang suami meninggal, istri baru juga 40 hari udah cantik lagi aja. Ya udah dandan dari sebahenal nerkom. Masya Allah. Sadar ya, buka hati kita. Biar kita nih tahu ya bahwa cinta yang hakiki hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Fasabikhum anta bil buka, maka dahuluilah mereka di dalam tangisan. Jadi sebelum kamu ditangisi oleh mereka, tangisi dirimu sendiri. Begitu. Waqul, dan katakan, ya hikuli an abkiya ala fawati hazzi min rabbi. Pantas dan wajib bagiku untuk menangisi sesuatu yang tidak aku kerjakan, amalan yang terlewatkan, yang mana amalan ini adalah bagianku dari Allah Subhanahu wa taala. Qabla an yabku alayya, sebelum mereka menangisiku. Ya. Itulah hakikat daripada kebahagiaan, ya. Jadi hakikat daripada kebahagiaan adalah ketika kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita sadar bahwa sesuatu amalan apapun yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu jauh lebih berharga daripada dunia beserta isinya, ya. Dunia beserta isinya. Makanya Nabi bersabda, rokaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat fajar itu lebih utama daripada dunia dan isinya. Cukup itu sebetulnya, ya. Cukup itu sebetulnya. Jadi ketika orang itu tidak melaksanakan salat sunnah fajar, ia telah tertimpa musibah yang besar. Kenapa? Kehilangan dunia dan isinya. Begitu. Nah, selanjutnya al-wafa'u fil muamalati ma'allah. Sempurna di dalam muamalah. Muamalah itu berinteraksi. Sempurna di dalam berinteraksi ma'allahi, bersama Allah. Sempurna di dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kafa bika jahlan, cukup kebodohan pada dirimu. Ayu amilaka maulaka bil wafai, Tuhanmu berinteraksi denganmu dengan pemberian yang sempurna. Kurang ngasih apa Allah sama kita, Pak? Ya, luar biasa. Barusan dikasih nikmat, ya. Nikmat apa? Bisa makan, makannya kerasa enak, Masya Allah, ya. Udah bisa masuk, bisa ngeluarin juga. Bayangin kalau bisa masuk nggak bisa keluar. Waduh, urusan repot urusannya. Ingat, jadi kalau kita makan masuk, ingat nikmat keluar. Gitu. Bayangin kalau masuk nggak bisa keluar. Waduh, urusannya. Masya Allah. Kurang apa Allah ngasih sama kita? Maka cukuplah satu kebodohan pada dirimu. Tuhanmu memperlakukan kamu, berinteraksi denganmu dengan memberi pemberian yang sempurna.
wa anta tu'amiluhu bil jafa, tapi kamu memperlakukan Allah, berinteraksi dengan Tuhanmu bil jafai, dengan kasar, dengan tidak sopan, dengan songong, dengan sombong. Bayangin, Allah baik sama kita, tapi kita malah kurang ajar sama Allah. Itu satu kebodohan yang luar biasa. Ya, kebodohan yang luar biasa. Dikasih makan enak, dikasih tidur enak, malah subuhnya kesiangan gak sholat. Itu kafa bika jahlan, satu kebodohan pada dirimu. 11 bulan dikasih nikmat sehat, makan dan minum, sebulan diwajibin puasa malah tetap gak puasa. Itu satu kebodohan, cukup satu kebodohan pada dirimu. Allah memperlakukan kamu dengan anugerah yang tidak kurang sedikit pun dengan sempurna, tapi kamu memperlakukan Allah dengan tidak baik, berinteraksi dengan Allah dengan cara yang kasar, tidak sopan, membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya sekalipun kita dalam perjalanan, kalau memang itu tidak memberatkan, ya, berpuasa, maka sebaiknya puasa. Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum, puasa lebih baik, ya, meskipun boleh tidak puasa karena di perjalanan. Tapi kalau memang tidak memberatkan kita puasa di perjalanan, ya tetap puasa lebih utama, begitu, tetap puasa lebih utama. Apalagi kalau perjalanan menggunakan pesawat, udah itu mah nggak kerasa puasanya, ya musafirnya nggak kerasa. Apalagi ya sekarang kan mobil semuanya ada AC-nya kan, begitu. Nah, saya udah tidur aja di mobil udah, ya. Berangkat pagi bangun dohor, siang sholat, dohor berangkat tidur lagi bangun asar. nggak apa-apa, ya. Daripada ngomongin orang mending tidur, daripada nonton TV mending tidur, daripada tidur mending baca Quran, gitu, ya. Laisa rajulu, bukan pria sejati, mansoha, yang berteriak, maksudnya menangis begitu, bainan nas, di hadapan orang-orang, fil majalis, di majelis. Itu bukan pria sejati. Nangis itu kalau lagi sendiri, jangan nangis pas lagi kumpul-kumpul jamaah bareng-bareng, ya. Bukan nggak boleh, boleh silakan. Kadang kan kita ke bawah haru itu kalau lagi berjamaah, ya. Apalagi kalau ceramahnya itu misalnya Habib ataupun kiai yang tulus ikhlas, kadang kita terbawa suasana dan terpengaruh daripada dakwahnya sang dai itu, kadang kita menangis, sadar begitu, ya. Tapi bukan pria sejati, bukan manusia sejati yang kayak begitu, ya. Menangis di hadapan orang banyak, ya, berteriak di hadapan orang banyak, maksudnya menangis begitu, bukan persejati. Pria sejati itu, manusia sejati itu apa? Innamar rajulu, sesungguhnya pria sejati itu, manusia sejati itu adalah man soha ala nafsi, yang menangisi dirinya sendiri dalam kesendirian itu, ya. Menangisi diri sendiri dalam kesendirian, bukan di depan orang, ya. Bukan berarti nggak boleh nangis depan orang, boleh, nggak apa-apa. Cuman awas, ketika kita bisa nangis depan orang, takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, ketika sendiri pun harus bisa nangis. Jangan sampai ketika berjamaah, dzikir jamaah, doa berjamaah kita nangis, di rumah sendirian tahajud nggak nangis, nggak begitu, nggak begitu. Makanya orang-orang yang soleh, yang benar-benar soleh itu menahan diri untuk tidak menangis ketika di depan orang banyak. Ya, ketika orang berdoa pada nangis itu biasa aja, amin. Tapi ketika sendiri, basah kuyup tubuhnya oleh tangisan air mata. Itu yang ar-rajulu, pria sejati. Bukan pria punya selera, bukan. Itu sabu ramil itu. Ya. Gudang garam, bukan itu, bukan. Innamar rajulu man soha ala nafsi. Pria sejati hanyalah orang yang menangis, ya, menangisi dirinya sendiri dalam kesendirian, wa raddiha ilallahi ta'ala, dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Itulah pria sejati atau manusia sejati. Dengan kerisauan urusan dunia, wa taraka hamal akhirati, tapi dia meninggalkan kerisauan akhirat.
Kana kaman ja'ahu asadun, itu seperti orang yang didatangi singa, yaptarisu, yang akan menerkamnya. Summa qarashahu birgausun, kemudian ia digigit nyamuk. Pastaghala bihi anil asad, lalu ia sibuk ngurusi nyamuk, lupa sama singa. Ya. Ada orang nih, ama urusan dunia, ama kerisauan dunia itu luar biasa kalang kabutnya. Nanti kalau saya di PHK, saya nggak kerja, nanti isi saya, anak saya makan apa? Oh, risau dalam urusan dunia, risau. Tapi urusan akhirat nggak risau. Nanti kalau mati bawa iman apa enggak, dikubur selamat apa enggak, masuk neraka apa tidak, surga apa tidak, ditimbang nanti beratan amal baik apa amal buruk, bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim apa enggak, itu enggak dirisauin sama sekali. Tapi gini, urusan dunia risaunya bukan main. Masya Allah, dua anak masih pada kecil, sekarang saya udah sakit, udah tua, udah gimana, risau urusan dunia. Bukan enggak boleh Pak, tapi jangan sampai kita dalam urusan dunia risaunya luar biasa, tapi urusan akhir nggak pernah dirisauin. Itu ibaratnya ada orang didatangi sama singa, mau diterkam, lalu dia digigit nyamuk, malah ngurusin nyamuk, bukannya lari dari singa. Ya, maksudnya apa? Tuh nyamuk itu ibarat urusan dunia. Kita digigit nyamuk sakit nggak? Tapi kan nggak seberapa diterkam singa. Artinya begitu, urusan dunia risau ya wajar, manusiawi. Tapi ingat, ada risau yang paling besar, apa? Urusan akhirat. Itu lebih dahsyat, Pak. Lebih berat. Ya, lebih berat urusan akhirat itu daripada urusan dunia. Ibaratnya tadi, kerisauan dunia itu bagaikan nyamuk yang menggigit. Urusan akhirat, risau akhirat itu ibarat singa yang akan menerkam. Bahayaan mana? Singa. Tahu dari mana? Pernah gitu? Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Ya Allah, ya Rasulullah. Ya tapi kan kebanyakan kayak begitu ya. Dalam urusan akhir mah tenang aja, nggak subuh tenang, nggak sholat tenang, nggak puasa tenang. Tapi dalam urusan akhir dunia, wow, masya Allah, risaunya luar biasa, bingungnya luar biasa, galaunya luar biasa. Bukan berarti enggak memberatkan juga manusiawi ya. Tapi jangan sampai begitu, urusan dunia itu dianggap lebih besar daripada akhir. Itu maksudnya, bukan kita diulang ngapaan, tenang aja, nggak begitu juga begitu ya. Kita kan punya anak ya, ikhtiar biasa, cuman jangan sampai risaunya itu berlebihan, melebihkan kerisauan akhir, apalagi sampai meninggalkan urusan akhirat, itu nggak boleh ya. Fa inna man ghafala 'anillah, sesungguhnya orang yang lalai dari mengingat Allah, istaghala bil hakir, maka ia akan sibuk dengan hal-hal yang remeh. Orang yang lalai, orang yang lupa kepada Allah, dia akan sibuk dengan hal-hal yang remeh, hal-hal yang hina. Wa man lam yaghfal anhu, tapi siapa orang yang tidak lupa kepada Allah, yang tidak lalai dari mengingat Allah, lam yastagil illa bihi, maka ia tidak akan menyibukkan dirinya kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Fa ahsanu ahwalika, maka sebaik-baiknya keadaanmu adalah antafutakad dunya, kamu kehilangan dunia, litahsilil akhirati, demi menghasilkan akhirat. Itu baik sebetulnya ya, kehilangan dunia tapi meraih akhirat. Ya, kehilangan dunia demi mendapatkan kebahagiaan akhirat. Nah, ada sebuah kisah ya, kalau nggak salah pernah saya cerita ya. Ini dari Habib Mungdir bin Fuad Al-Musawa. Beliau pernah ngisi salah satu acara ya di stasiun televisi. Lalu beliau cerita, di Australia ada seorang wanita mu'alaf, muslimah mu'alaf, ya bekerja di bandara tersebut dan gajinya luar biasa. Ya, lumayan lah, besar begitu. Namun ia dituntut untuk tidak berhijab. Ya, jadi dia bekerja di salah satu bandara di Australia dan ia tidak boleh berhijab.
karena dia seorang muslimah mualaf, ia tidak mau dong ya membuka kerudungnya, membuka hijabnya. Akhirnya ia mengundurkan diri. Ia tinggalkan pekerjaan itu, ia memilih menjadi seorang pencuci baju. Ia punya usaha laundry, ya jauh sekali kan hasilnya. Penghasilan dari bekerja di bandara dengan laundry kan jauh kemana-mana kan begitu ya. Kalau laundry kan untung-untungan ya, untung-untungan. Tapi dia jalani. 2 bulan kemudian ia meninggal dunia. Indah nggak tuh? Indah luar biasa. 2 bulan aja ia capek tuh bekerja sebagai pencuci baju, ya. Meninggalkan dunia yang luar biasa yang ia dapatkan penghasilan yang besar itu dari bekerja di bandara. Ia tinggalkan itu kenapa? Karena harus bertentangan dengan syariatnya. Ia memilih bekerja ya sebagai pencuci baju, hanya 2 bulan meninggal dunia. Bayangkan kalau seandainya dia tetap mempertahankan pekerjaan di bandara lalu dia meninggal dalam keadaan tidak berhijab, bagaimana keadaannya? Naudzubillah min dzalik ya. Subhanallah ya. Kita nggak tahu ke depan kayak bagaimana. Kita ambil langkah terbaik begitu ya, biar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah begitu ini. Fa ahsanu ahwalika, sebaik-baiknya keadaanmu adalah antafutaka dunya, jika kamu kehilangan dunia. Demi apa? Litahsilil akhirati, demi menghasilkan akhirat. Itu lebih baik bagimu ya. Nah, makanya bagaimana bagi seseorang yang memang bekerja di bank-bank konvensional yang sudah tidak diragukan lagi ada ribanya begitu ya, sedangkan dia punya anak, punya istri, bagaimana itu? Ya, ia tetap mencari pekerjaan yang lain halal. Jadi ia tetap sementara bekerja di situ dulu. Kenapa? Kalau dia keluar itu akan lebih menimbulkan madorot ya, karena ada istrinya, ada anaknya, mungkin dia menafkahi orang tuanya juga kan begitu. Maka dia sambil bekerja di situ tetap sambil cari ya pekerjaan yang lain. Ketika sudah dapat, buru-buru keluar, selamatkan dirinya ya daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jangan ini darurat, saya kalau nggak kerja gimana nanti orang tua saya, anak saya, ya kan ada pekerjaan yang lain. Tapi kan ya berarti kan dia masih tetap ingin ya dalam lingkaran riba tersebut. Kalau dia berusaha ingin keluar, insya Allah ya. Ada sebuah ungkapan dari Imam Abul Qasim Junaidil Baghdadi, man fataha ala nafsihi babaniyatin solihatin fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabi taufik. Barang siapa yang membuka pintu niat soleh, pintu niat yang baik pada dirinya, maka Allah akan bantu ia dengan dibukakan 70 pintu pertolongan. Kita cukup buka pintu kebaikan pada diri kita. Kita pengen jadi orang baik, kita pengen berbuat baik. Buka pintu itu, kita pikirkan bagaimana caranya. Nanti akan dikasih solusi sama Allah, dibukakan 70 pintu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan kita ada niat ingin keluar daripada lingkaran kemaksiatan itu ya. Kita ada niat ingin keluar daripada jurang kemaksiatan itu. Nanti Allah yang ngasih petunjuk nanti ya. Jangan gara-gara kita terdesak dengan kebutuhan akhirnya kita ya mau gimana lagi ya, itu mah nggak ada niat baik kan, berarti ya tetap di situ nanti lama-lama ya, tetap di situ selama-lamanya. Tapi kalau dia ada niatan baik dan dia berusaha mencari, insya Allah ada kasih peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling sedikit 70 pintu pertolongan akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sudah banyak dibuktikan ya. Yang dibuktikan asalkan kitanya ya yakin ya, kitanya yakin. Ya talama fatatkal akhiratu, betapa sudah sangat jauhnya kamu lupa, kamu lalai. Fatatkal akhiratu, hingga kehilangan akhirat. Litaswilid dunia, demi menghasilkan dunia. Betapa sudah sangat jauhnya kamu lalai hingga tidak mendapatkan akhiratmu demi menghasilkan dunia. Sholat enggak, puasa enggak, ngaji enggak, jauh dari ulama, enggak kenal rukun sholat, enggak tahu rukun wudu, sedangkan sudah beruban, bahkan sudah punya cucu. Masya Allah. Ya talama fatatkal akhiratu litahsilid dunia. Sudah sangat jauh kamu ketinggalan akhirat demi menghasilkan dunia.
Ma'akbahal khaufa bil jundi, betapa sangat buruknya rasa takut jika dimiliki oleh seorang tentara. Wa ma'akbahal lahna bin nahwi, betapa sangat buruknya kesalahan i'rab, kesalahan harakat bagi orang yang ahli nahwu. Wa ma'akbaha talabad dunya, betapa sangat buruknya mencari dunia, liman yudhiru zuhda fiha, bagi orang yang menampakkan kezuhudan di dalam dunia. Tentara punya penyakit, punya sifat takut, jelek. Tentara mah jangan punya takut, begitu. Seorang ahli nahwu, ahli gramatika bahasa Arab, lalu dia salah di dalam menyebutkan satu kalimat, harkatnya salah, itu jelek sekali. Ya, orang yang menampakkan zuhud lalu dia mencari dunia, itu sangat jelek sekali. Laisar rajulu, artinya ini satu teguran ya bagi para ulama, begitu ya. Ulama yang menampakkan kezuhudan, ulama yang menampakkan tidak cinta kepada dunia, tapi ternyata dia mencari dunia, itu sangat jelek sekali, sangat jelek sekali. Jadi kalau ada orang awam sibuk dengan dunia dibandingkan dengan ulama sibuk dengan dunia, lebih jelek ulama. Kenapa? Karena ulama menampakkan kezuhudan, tapi dia mencari dunia, itu sangat jelek sekali. Seperti bukan tentara punya sifat takut, ya rada mending daripada tentara punya sifat takut, itu sangat jelek sekali. Ya, jadi ada satu ungkapan begini ya, hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang soleh ya, itu satu keburukan bagi para waliullah. Artinya begini, bagi kalangan orang awam beramal baik itu sudah dianggap cukup. Tapi bagi orang yang di atas level orang awam, beramal seperti amalnya orang awam tadi, itu sangat buruk. Contohnya apa? Orang awam udah sholat 5 waktu aja udah alhamdulillah, bener ya? Nggak jamaah sholat rajin 5 waktu udah alhamdulillah tuh. Pakai celana udah alhamdulillah, udah yang penting sholat aja tuh yang benar sholatnya. Tapi kalau ada ulama, santri, kiai, ustadz sholat nggak jamaah, jelek itu. Padahal kan sholat ya, tapi nggak jamaah. Kenapa jelek? Levelnya beda. Seperti tadi, sifat takut itu kan sifat manusiawi. Tapi kalau yang punya sifat takut itu tentara, ya jelek sekali. Jelasnya? Jelas kan begitu. Ya, jelas. Ya, sama seperti itu juga tadi. Ustadz, ulama, santri, kiai, habib misalnya, alim, ya sholat cuma 5 waktu, nggak duha, nggak tahajud, nggak witir, nggak tasbih, ya tidak jamaah, itu sangat buruk sekali. Kalau orang awam udah nggak usah sunnah, yang wajib aja yang 5, meskipun nggak jamaah sudah bagus itu, yang awam, bener nggak? Nah, itu ya perbedaannya di situ. Jadi manusia itu nggak sama levelnya. Mungkin bagi si A itu baik, tapi bagi si B itu yang baik jadi buruk. Ya, yang baik itu jadi buruk. Nah, orang awam baca Quran sehari cuma selembar, bagus nggak? Tapi hafid Quran sehari baca Quran cuma selembar, bagus jelek? Jelek. Wah, hafid Quran kok selembar baca Qurannya? Kan begitu ya. Orang miskin sedekah cuma 2.000, bagus nggak? Orang kaya sedekah 2.000, bagus jelek? Kenapa jelek? Kan 2.000 sama sedekah, tapi kan jelek. Kenapa? Levelnya beda. Levelnya beda. Ini sama. Ya. Jadi bagi para ulama, bagi para syekh itu ya yang menampakkan kezuhudan, lalu yang mencari dunia, sangat buruk bagi dia itu. Laisa rajulu mayurabbika labduh, bukanlah pria sejati yang mendidik kamu dengan ucapannya, bukan. Jadi guru sejati itu bukan yang mendidik muridnya dengan ucapan, bukan. Innamar rajulu mayurabbika lahduh, pria sejati itu yang mendidik kamu dengan perhatiannya, dengan pandangannya. Jadi seorang guru sejati itu bukan yang mendidik muridnya dengan ucapan, tapi yang mendidik muridnya dengan pandangan, dengan perhatian. Enggak mesti ngomong, dengan tatapan, pandangan, ucapan, perilaku, itu sudah bisa mendidik murid-muridnya. Itu seorang guru yang sejati. Iya, dengan akhlak, dengan pandangan, ya, dengan perhatian. Di sini diilustrasikan dengan seekor kura-kura ya. Anis Syekhi Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Syekh Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu,
Syekh Abul Abbas Al-Mursi ini gurunya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ya. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili itu punya guru namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Ia berkata, idza kanatis sulhafatu turabbi aprohoha bin nadhar. Apabila kura-kura itu membesarkan telur-telurnya dengan pandangan saja. Tahu nggak kura-kura? Ada nggak kura-kura ngeremin telurnya? Gak ada. Gak ada. Ya, ayam tuh ngeremin tuh. Ya, bebek. Kalau kura-kura betul beranak. Bertelur kan? Diramin nggak? Enggak. Ya. Ditinggalin, tapi diperhatikan, Pak. Ya, ini di sini ungkapan nih. Apabila kura-kura itu membesarkan ya, mendidik telur-telurnya, anak-anaknya dengan pandangan, dengan perhatian. Kadzalika syaikhu yurabbi muridahu bin nadhar. Begitu juga seorang guru itu mendidik murid-murid dengan pandangan, dengan perhatian. Li'anna sulhafata, perhatikan nih. Seekor kura-kura tabidu fil bari, ia akan bertelur di darat. Wa tatawajjahu ila janibin nahri, lalu ia akan pergi ke pinggir kali. Setelah bertelur, ia akan pergi ke pinggir kali. Wa tanduru, lalu kura-kura itu melihat ila bayudiha, telur-telurnya. Jadi hanya memperhatikan saja, bukan bertelur ditinggalin, nggak begitu. Itu mah penyu itu mah. Ini mah kura-kura, ya. Kura-kura itu kalau bertelur di darat, nanti dia tinggal itu kemana? Ke kali, ke pinggir kali. Dia perhatikan dari jauh, ya, diperhatikan dari jauh. Telur-telurnya diawasi terus sama dia. Fayurabbihimullahu binadhariha lahum, maka Allah yang membesarkan telur-telur daripada kura-kura tersebut, anak-anak kura-kura tersebut dengan apa? Dengan sabab dan wasilah, diperhatikan terus sama induknya. Jadi induknya cukup merhatikan, itu yang mengurus telurnya siapa? Allah Subhanahu wa taala langsung. Begitu juga guru sejati begitu. Guru sejati itu enggak banyak ngomong. Seorang syekh mendidik murid itu enggak dengan ucapan, dengan perhatian, dengan doa, ya, dengan pandangan, cukup dengan dipandang, ya. Makanya salah satu daripada kebiasaan guru kami Habib Umar itu ketika belum banyak yang mengenal beliau dan masih belum banyak santrinya, itu angkatan pertama dulu itu sering diajak sama Habib Umar berkunjung ke rumah ulama-ulama di sana, ya. Biar apa? Biar dipandang doang, ya. Datang ke rumah kiai, ke rumah Habib, kata Habib Umar, wahai syekh, pandang murid-murid saya. Pengen dilihat aja, pengen dipandang doang begitu. Kenapa? Karena pandangan seorang syekh itu jangan main-main. Apabila seekor kura-kura saja dengan pandangannya saja ia bisa menjaga telur-telurnya, apalagi seorang guru, seorang syekh. Ya, makanya kita itu kalau hadir pengajian, hadir apa madrasah atau hadir taklim ceramah, usahakan posisi depan biar kelihatan sama kiai, sama syekh, sama habib. Pandangan itu kalau dianya orang soleh, takwa kepada Allah, itu sangat berpengaruh bagi diri kita. Ya, namanya nazrah. Makanya ada kasidah Imam Haddad, ala yallah binazrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sakimah. Makanya kadang-kadang ada salah satu trik, ya, yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya ketika berkunjung ke rumah orang yang soleh. Apa triknya? Kadang-kadang anaknya dibuat nangis. Ya, misalnya ada tamu banyak nih, ya. Itu ada orang soleh yang didatangi, ada ulama, ada wali, takwa kepada Allah. Ini kan tamunya banyak nih. Biar pandangan syekh itu tertuju kepada anak kita, ini kadang-kadang sama orang tuanya dicubit anaknya, nangis. Akhirnya pandangan saya tertuju kepada anak kecil itu, biar dipandang sama orang soleh. Itu pandangannya luar biasa. Nazroh, ya, nazroh. Dikatakan tadi, ya, seorang guru sejati itu yang mendidik muridnya dengan pandangannya, bukan dengan ucapannya. Saya kemarin ngobrol di cepak itu dengan santri apa, jadi apa begitu setiap habis sholat maghrib itu, jadi yang memandang katanya. Pernah saya katanya dipandang lama, jadi begini, apa yang mandangnya lama? Di setiap apa habis talim katanya dipandang muridnya itu, ya, Pak Uji. Itu salah satunya.
nadroh ya, pandangan itu. Jadi nyambung kan dengan bahasan ini. Nyambung. Makanya kadang-kadang santri yang jadi itu ya santri yang selalu berkhidmat kepada gurunya atau santri yang nakal. Kenapa yang nakal jadi? Karena kelihatan terus sama guru, perhatikan. Ya. Cuma yang nakal tapi hormat sama guru begitu. Atau yang pintar tapi nggak hormat ya nggak jadi. Banyak yang pintar tapi nggak jadi. Kenapa? Karena nggak hormat sama guru, mengandalkan ilmunya sendiri. Kalau orang yang pas-pasan itu kan ngandalin keberkahan gurunya. Ya, ada salah satu ungkapan teman kami ya, dia dari Madura, turunan Syekh Khalil Bangkalan Madura ya. Dia berkata begini, saya boleh meragukan diri saya, tapi saya tidak boleh meragukan berkahnya guru saya. Itu ya. Ya kita boleh meragukan diri kita, tapi jangan pernah meragukan keberkahan guru-guru kita. Itu ya begitu. Nah, wallahu alam bis-shawab ya.